Oke, kita bahas terkait dengan medical check up PT Toyota, apa aja yang bikin gagal, dan pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan di kolom komentar gue bahas di video ini. So, kita simak setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di video Agus Muhammad. Di video ini gue ingin bahas tentang beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih ya, banyak pertanyaan terkait dengan medical check up PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ya. Gimana ya? Gue baca lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada pertanyaannya cukup umum tapi banyak, pertanyaan yang hanya mitos tapi banyak, dan bakal gue bahas di video ini. Tapi sebelum gue ngomong panjang lebar, sebelum gue bahas panjang lebar, so nggak ada salahnya kalian bantu subscribe dulu channel gue ya. Tolong bantu subscribe channel gue dong. Gue ngomong panjang lebar terkait Toyota, ada beberapa pabrik tapi followernya, subscribernya masih stuck di sini. Jadi bantu subscribe dulu, bantu like video ini dong, please. Tolong like biar video ini bisa up, bisa naik, bisa sampai 100.000 viewers, dan bisa channel gue bisa 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. So tolong bantu channel gue biar bisa berkembang dan video-videonya bisa terus naik, dan insya Allah bisa banyak orang-orang yang dapat manfaat dari video-video gue ya. So bantu subscribe dulu, like dulu. Oke, thank you yang udah subscribe, thank you sudah like. Semoga yang sudah like dan subscribe bisa lolos di medical check up dari Toyota. Oke, yang pertama terkait dengan pertanyaan yang paling banget, sering banget umum ditanyakan, yaitu terkait dengan gigi bolong. Gigi bolong ini gue nggak tahu kenapa ya, dari zaman awal gue bikin YouTube, dari zaman gue nge-YouTube, dari zaman gue ngebahas tentang Toyota, banyak banget yang nanya terkait gigi bolong. Ngaruh nggak bang? Punya gigi bolong bisa bikin gagal nggak? Terus gigi berlubang sama aja ya, terus gigi ompong, gigi karang gigi segala macam. Itu sebenarnya gak ada masalahnya. Kalaupun dicek, iya emang dicek ya, emang formalitasnya namanya klinik, rumah sakit pasti dicek ya. Tapi nggak ada hubungannya sama hasil medical check up. Serius, karena yang gue alamin, yang teman-teman gue alami juga sama. Banyak angkatan gue yang sudah di sana, bahkan sekarang masih di sana pun, ya banyak yang giginya karang, giginya ada, yang giginya berlubang. Bahkan gue sendiri nggak ada giginya nih. Ya. Nah, di sebelah sini dia tuh pecah. Ini baru gue cabut kemarin di tahun 2024 karena aku pernah baca artikel terkait dengan gigi yang pecah atau gigi bolong yang terlalu parah itu bisa jadi penyakit penyebab penyakit jantung, jadi terpaksa harus gue copot. Dan dulu tuh bukan ompong ya, dulu tuh pecah. Dan alhamdulillah gue bisa lolos ke Toyota, bisa 3 tahun di sana. Jadi so far untuk masalah gigi nggak ada pengaruh-pengaruhnya. Oke. Yang kedua terkait dengan mata minus. Mata minus juga banyak banget yang nanya. Ada yang nanya gimana cara ngakalinya, gimana cara biar lolosnya. Ya gimana? Mata minus tuh nggak bisa diakalin. Kenapa gue bilang gitu? Karena Toyota itu medical check up-nya bukan kayak pabrik-pabrik biasa yang hanya melihat huruf di papan dengan jajaran huruf, ukuran-ukurannya masing-masing dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya. Kalau di Toyota tuh enggak. Jadi medical check up-nya tuh medical check up yang mahal, jadi nggak pakai lihat huruf dari situ, enggak. Pakainya tuh kalau pas gue pribadi dulu pakai alat kayak semacam stetoskop gitu, yang buat stetoskop apa sih itu? Mikroskop ya, kayak gitulah. Intinya mata kalian masuk ke alat itu satu-satu, yang kanan yang kiri. Nah, nanti di situ lihat gambar sawah, gambar rumah kecil di tengah-tengah sawah. Jadi kita nggak tahu hasil kita minus apa enggak. Intinya kelihatan nggak? Kelihatan gambar apa? Gambar rumah kecil di tengah sawah. Aku bilang gitu ya. Itu sebatas pengalaman gue. Jadi nggak bisa diakalin. Mau lu pakai softline kayak apa enggak? Tetap aja kelihatan karena pakai alat, bukan manual gitu ya. Pas gue di Toyota. Dan beberapa cerita atau beberapa share atau mungkin berbagi cerita teman-teman yang pernah ngalamin juga sama di tahun-tahun ini ya, di tahun 2024 dan 2023. Dan ya emang nggak bisa diakalin. Dan apakah mata minus itu berpengaruh gagal apa enggaknya? Kalau sebatas yang gue tahu sebenarnya
mata minus nggak terlalu berpengaruh, asalkan minusnya nggak terlalu banyak. Bisa minusnya 5, 6 itu kan banyak. Kalau cuma minus 1, 2 ya wajar. Kalaupun lu harus pakai kacamata, so what gitu, why not gitu loh. Jadi pakai aja, karena kan itu alat bantu kalian. Jadi ya rezeki-rezekian lah. Yang gue rasa mata minus bukan bikin kalian gagal untuk medical check up di Toyota, karena nggak ada hubungannya sih. Ya walaupun mungkin ada, tapi sejauh gue di Toyota beberapa ada yang matanya minus. Senior gue Toyota pun matanya banyak yang minus. Ya namanya orang ya kan, kalau lu minus ya udah pakai kacamata, simpelnya kayak gitu, dan nggak bisa diakalin. Oke. Dan next selanjutnya yaitu buta warna. Ada lagi nih buta warna, banyak juga yang nanya dan ya bilang, buta warna bang gimana cara ngakilinnya, terus pakainya buku skala apa ya. Gue nggak tahu skala apa ya. Dan guys, namanya buta warna ini udah penyakit keturunan, jadi gak bisa diakalin. Solusinya gimana? Ya udah lo lanjut aja, lanjut aja medical check up. Rezeki apa enggak kan tergantung apa, lolos apa enggaknya kan tergantung rezeki kalian. Kalau mau ada rezekinya masuk Toyota ya insya Allah pasti lolos, nggak usah takut. Jadi slow aja, jalanin aja, nggak usah berpikir yang enggak. Toh medical check up aja belum udah mikir gagal, terus jatuhnya malah gagal beneran loh. Ingat ya, dalam Islam itu aku adalah sesuai dengan apa yang hambaku pikirkan. Jadi kalau mikirnya gagal pasti gagal, kalau mikirnya lolos insya Allah lolos. Tapi jangan terlalu berharap, kalau terlalu berharap juga nggak bagus juga. Yang pasti jalan aja, slow aja, persiapkan semuanya. Dan yang pasti harus selalu bersiap untuk segala kemungkinan yang terburuk. Kemungkinan yang terburuk itu seperti apa ya? Gagal medical check up. Dan jangan mengkambing hitamkan diri sendiri. Misal gue gagal karena mata minus, gue gagal karena giginya bolong. No, karena yang tahu tuh ya orang kliniknya, yang tahu ya orang rumah sakitnya. Kita nggak tahu dan kita nggak dikasih tahu toh. Jadi ya gimana? Cuman memang beberapa yang gak kita sadari itu yang bisa sering banget gagal itu ada di pas cek darah, di HB, terus gula darah, kolesterol, and then mungkin ada HB-nya kurang atau apa, itu kan banyak semuanya. Makanya kondisi badan ketika mau medical check up tuh harus bener-bener fit guys. Caranya biar nggak fit, biar selalu fit gimana bang pas medical check up? Ya salah satu yang utamanya jangan begadang. Kalau bisa seminggu, 2 minggu sebelum medical check up, lu hidup normal aja, tidur cepet, bangun cepet, sholat tahajud, subuh berjamaah, itu bagus banget. Timbang harus main game online sampai tengah malam, itu mempengaruhi kondisi tubuh kalian. Terkait dengan darah juga kurang bagus kalau sering banyak begadang. Dan juga perbanyak minum air putih, itu udah enough banget, cukup banget kalau kata gue. Sorry, iklan dulu. Jadi ya, balik lagi tadi ya. Yang paling penting jangan begadang dan air putih itu udah cukup bagus banget. Kalaupun ternyata gagal ya paling ada di dalam tubuh kalian yang lain yang bikin gagal, termasuk di darah tadi. Ada juga di jantung juga, ada juga di kandungan empedu, ada juga di ginjal kalian. Semuanya juga dicek. Jangan selalu mendiskriminatifkan atau mengkambing hitamkan ya yang tadi ya, gigi bolong segala macam. Karena kan medical check up nggak cuma gigi dan mata doang. Semua badan kita dicek dan ya semuanya berpotensi menyebabkan gagal. Caranya biar gak gagal, biar fit, ya udah istirahat yang cukup, hidup normal, hidup sehat, insya Allah bisa lolos. Karena ya sebenarnya gagal itu karena diri kita sendiri kan. Kita yang bikin diri kita itu rusak sendiri. Jadi ya coba perbaikin diri sendiri. Oke? Paling itu aja yang bisa gue bahas dan semoga bisa bermanfaat video ini. Dan semoga yang besok mau medical check up Allah beri kemudahan untuk bisa lolos ya. Semoga yang besok mau medical check up lolos semuanya. Dan yang pasti jangan lupa subscribe video ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan komen apapun komennya, lu komen aja dah. Komen apa kayak doa gue bang, doain gue besok mau medical check up semoga lolos, amin. Komen aja biar video ini bisa rame, biar bisa FYP, biar bisa up terus dan bisa 100.000 views atau 100.000 subscriber. Gue Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah-salah kata karena gue manusia ya. Kalau ada yang benar-benar ya ambil aja, itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari gue karena gue manusia, gue punya potensi salah. Jadi kalau ada salah gue mohon maaf. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummati wa sallim ajmain. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.